Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz zihab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal ghuraba wa hadratal jamaah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jami Al-Falah, semoga kesemuanya selalu sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah dalam ridha dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi qari'ah baca Al-Baqarah yang 177. Benar. Ya, kita ngajinya itu. Yang bawa Quran boleh dibuka Al-Baqarah 177 yang tadi dibaca oleh qari'ah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang bawa Quran silahkan disimak. Laisal birra, tidaklah suatu itu dinilai baik, tidaklah termasuk kebajikan. Antuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajahmu kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Maksudnya apa? Bahwa hamba Allah itu dinilai baik bukan orang yang berasal dari timur, bukan berasal dari barat. Allah menilai hambanya baik itu bukan dilihat dari asalnya mana, keturunan siapa, dari bangsa apa, dari suku apa, enggak. Biar keturunan Nabi, tapi kalau kelakuannya kayak Kan'an, kenal Kan'an dulu. Oh, kenal Kan'an. Di mana kenalannya?
kenal aja, emang pernah kenalan. Saya hanya tahu baca-baca buku, baca-baca. Kanaan itu anaknya Nabi, yang didik Nabi. Tapi wong ternyata sampai meninggalnya nggak iman, maka yo neraka. Ada yang dididik oleh Fir'aun, tapi malah jadi nabi. Nabi Musa itu didik Fir'aun. Nabi Musa ketika bayi dihanyutkan oleh ibunya, ditemu oleh Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Kemudian dijadiin anak angkat. Lah kalau anak angkat otomatis yang ngasuh kan ya bapak ibu angkat. Lah dewasanya jadi nabi. Ada yang dari keluarga nabi, anaknya nabi, tapi malah mati dalam keadaan menentang Allah. Ada yang dididik oleh Fir'aun, dalam pengasuhan Fir'aun malah jadi nabi. Makanya enggak heran kalau ada, mohon maaf, bapaknya copet, anaknya jadi ustaz. Kebalikannya, bapaknya ustaz, anaknya copet. Ya wis biasa. Wong Allah menilai itu bukan ia berasal dari mana, keturunan siapa. Yang dinilai oleh Allah bukan itu. Maka laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dinilai baik orang yang berasal dari timur atau berasal dari barat. Pertentangan antara timur dan barat itu mulai dari zaman Bahlak sudah ada. Zaman dulu timur dan barat diwakili oleh Romawi dan Persia. Sampai sekarang pertikaian antara barat dan timur juga selesai-selesai. Mau dari barat, mau dari timur, itu bukan ukuran baik. Lah ukuran baik itu apa? Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ukuran baik itu satu, yang punya iman. Iman kepada siapa? Di situ pada Allah. Kedua, hari akhir. Ketiga, malaikat. Keempat, kitab. Yang kelima, nabi, perwakilan dari rukun iman. Di situ tidak disebutkan qadha dan qadar. Maka hukum Quran, hukum Islam itu ada yang bersumber dari Quran, ada yang bersumber dari hadis. Nah, dalam hal ini standar pertama orang disebut baik versi Al-Quran itu orang iman. Definisi iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa af'alun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Iman itu kayak tripod. Tripod kan kakinya 3. Ini kalau satu hilang, jomplang. Orang ngaku iman tapi belum mengucap syahadat, berarti belum iman. Dia sudah bersyahadat tapi belum membuktikan dengan perbuatan, maka ya belum lengkap dia orang jadi iman. Kalau boleh diibaratkan secara gampang begini, iman itu strobe. Ibu tahu kan ya, ini segala alat elektronik yang ada di masjid ini bisa berfungsi dengan baik. Itu karena strobe, daya listriknya normal. Limit bisa nyala karena strobe. Lampu, AC, semuanya itu bisa nyala dengan normal karena ada strobe. Lah strobe itu ibarat iman. Iman itu buktinya dengan bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik dengan tetangga, enggak musuhin tetangga, enggak
usil sama tetangga itu bukti iman. Lah setrum ada, iman ada, tapi sholat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, zakat enggak, sama tetangga dimusuhi. Itu ibarat setrum ada, tapi lampu dicetrekin enggak nyala, berarti ada yang konslet. Makanya kalau orang bersyahadat diajak sholat kok enggak mau, berarti wes diinget-inget dulu pernah saya bilang gitu ya, inget-inget. KTP-nya yo Islam, tapi di masjid ada hayya 'alal falah, kok enggak berangkat, berarti ya wes hati-hati. Bilangnya Islam, ngikuti Rasulullah, tapi kok sama tetangga mulutnya julid, berarti ayo, biasanya orang mana itu yang pakai peci atau pakai kudung? Kok ngaku? Rasulullah, kita kalau ngaku iman itu kan tadi di situ kan ada iman wan nabiyyin, kepada para nabi. Iman pada para nabi buktinya ngikuti apa yang ditontonkan, yang diajarkan oleh nabi. Nabi bilang begini, laisa minna may yahjuru akhahu fawqa salasati ayyamin. Rasulullah bilang begini, Bu, dengerin ya. Rasulullah bilangnya begini, tidak termasuk umatku, gak diakui oleh Rasulullah. Man siapapun dia, mau pakai peci atau pakai kudung sama saja. Ayah juro akhahu, memusuhi saudaranya, fauqa salasati ayyamin, lebih dari 3 hari. Ngediemin tetangganya, saudaranya lebih dari 3 hari. Biasanya yang diem-dieman betah lama ini yang sini apa sini? Mana Pak? Sono. Sono apa sini? Apa dua-duanya? Oh, hati-hati. Rasulullah bilangnya, laisa minna, gak masuk bagian kami, kata Rasulullah, orang yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau warga Bekasi itu biasanya yang betah diem-dieman. Ya Bekasi, bukan sini, itu yang pakai kudung. Warga Bekasi. Kalau warga di Barat lawong, ini cerita ya, moga-moga gak terjadi di Al-Falah di Wakembar. Ada anak saling suka, yang cowok cewek udah kenalan dari SMA sampai berlanjut kuliah, dia suka sama suka. Begitu bilang ke ibunya, "Ma, alhamdulillah saya kuliah udah lulus, udah kerja. Ini ada anak perempuan yang saya taksir, saya pengen dia jadi istri saya." "Oh bagus, coba diajak main ke sini." Begitu diajak main ditanya, "Neng, rumahmu mana? Anaknya siapa?" "Anaknya Ono." "Oh, jangan, anak lakinya diomelin. Kalau kamu sampai jadi nikah sama yang Ono, gak terima saya. Itu kan anaknya si Ono, musuh saya." Ya Allah, anak gak tahu apa-apa, korban permusuhan orang tuanya. Kayak sinetron ini, kayak film India. Padahal tadi orang baik itu orang yang ngaku iman pada Allah, termasuk wan nabiyyin, dan para nabi. Lah bukti iman itu diantaranya dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu diantaranya yang dicontohkan oleh nabi.
Nah, itu ada yang protes. Kok contohnya itu sih? Contoh yang lain apa? Contoh yang lain itu ya budaya di Kampung Bali ini biasanya kalau ada akikahan atau 7 bulanan suka baca berjanji ya. Suka baca berjanji ya. Biasanya kalau di sini itu baca berjanji cuma sepotong di awal atau sampai habis. Sepotong di awal ya. Asal balam matan mamin hamdihi syahrul langsung mahandul qiyam. Wes langsung duduk baca doa, besek dibagi sallallahu Muhammad pulang ya. Padahal dalam berjanji itu kan sejarah Rasulullah mulai dari sebelum lahir sampai lahir, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan ditutup bab-bab akhir itu membahas tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Rasulullah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji itu yakhsifu na'lahu. Beliau itu enggak sungkan beresin sendalnya. Wa yarqa'u saubahu, beresin bajunya. Wa yahlubu syatahu, mempersiapkan makan minumnya. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu enggak sungkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Bahasa gampangnya Rasulullah itu kalau mau ngopi bikin sendiri, kalau baju kotor cuci sendiri, pulang dari tugas sepatu sendal diberesin sendiri. Kan persis kayak suami ibu ya. Persis kan ya? Ya Pak ya. Ibu mau bilang enggak, takut jatah dikurangi. Mau bilang iya kok ya. Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratil sariyah. Rasulullah itu enggak sungkan ngerjain kerjaan rumah. Beliau itu kalau di rumah memposisikan tidak seperti raja. Kalau raja itu kan main tunjuk ya. Mak, kopi udah ada, yang bagi yang rokok, mak, rokok habis, warung duit nggak ada, utang, ya Allah. Orang Bekasi kalau orang sini, alhamdulillah. Pak ya, Rasulullah itu begitu, lah. Kebaikan itu loh yang begitu dulu. Kebaikan itu bukan yang suami saya dari timur, suami saya dari barat, enggak. Tapi man amana billah, iman pada Allah, buktinya apa? Iman pada malaikat, buktinya apa? Iman pada kitab para nabi. Nah, itu standar pertama iman. Standar pertama kebaikan itu adalah orang yang iman. Iman itu hatinya mantap, lisannya ngucap, badan berbuat, itu namanya iman. Hatinya ngaku iman, mulutnya ngucap iman, kok badannya nggak berbuat, berarti konslet. Poin 1. Poin kedua, wa atal mala ala hubbi, mau berbagi harta yang ia punya ala hubbi, harta yang ia sukai. Harta itu kan enggak semua berbentuk duit ya, baju semacam-macamnya. Lah orang yang dinilai hebat itu orang yang mau memberi barang yang ia sukai. Abot ya. Kalau memberi barang yang sudah tidak kita suka itu biasa, tapi barang yang disuka kok diberi, itu yang luar biasa. Kemudian kepada siapa kita memberi, di situ ada urutannya. Pertama yang jadi prioritas adalah dzawil qurba,
orang yang ada kedekatan kerabat, sanak saudara, itu yang jadi prioritas. Umpama ibu alhamdulillah ketitipan harta yang cukup, umpama mau berbagi, maka yang jadi prioritas adalah keluarga, bukan orang lain. 2 minggu yang lalu, benar ya, itu lantaran 2 minggu yang lalu ya. Nah, pokoknya tanggal 27 kemarin lah, 27 Mei ya, 10 Dzulhijjah. Kebetulan ibu ada rezeki kemudian kurban. Nah, daging kurban itu kalau potong sendiri boleh dibagi 3. Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin. Lah, yang diutamakan itu keluarga. Maka di situ ayat Qur'annya zawil qurba. Umpama mohon maaf Ramadan kemarin ibu punya utang puasa untuk qadha karena alasan tertentu hanya diwajibkan fidyah saja. Maka fidyah yang ibu keluarkan itu yang jadi prioritas adalah keluarga. Nah, sebentar lagi Muharram biasanya banyak adain santunan. Nah, yang jadi prioritas adalah keluarga, orang dekat. Kalau misalnya di Dewa Kembar ini prioritaskan orang Dewa Kembar dulu. Begitu orang Dewa Kembar udah beres semuanya, baru nyebrang. Ini kadang yang seberang sono diantri, yang sebelah malah kelewatan. Quran yang bilang zawil qurba. Kemudian prioritas yang kedua wal yatama, anak yatim. Ini banyak anak yatim di sini ya. Ini Pak yatim aja, yatim. Santuni. Yatim Bu ya. Nah, yatim. Kalau saya alhamdulillah orang tua saya 4 masih, bapak, mak, mertua masih semua. Yatim. Prioritas kedua setelah keluarga yatim. Ini saya cuma ikutin petunjuk Quran. Lah, yatim itu definisinya sampai umur berapa? Apakah yang umur segini-segini ini yang orang tuanya udah nggak ada masih disebut yatim? Lah kalau segini-segini disebut yatim udah kesatuan semua. Ayo Bu ya, yatim Bu ya. Kalau kita mengacu pada banyak kajian, yatim itu sampai dia bisa menafkahi diri sendiri secara umumnya di masyarakat itu. Kalau di Indonesia ini mulai diperbolehkan kerja usia berapa? 18, 17, berarti itu usianya. Mulai diizinkan untuk bekerja. Walaupun seandainya belum dapat kerjaan, umumnya umur 17 itu sudah habis masa keyatimannya. Kemudian setelah yatim wal masakin, orang-orang miskin. Lah definisi miskin itu biasanya ada fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Fuqara, fakir itu orang yang kebutuhan tetap jalan tapi penghasilan nggak punya sama sekali, itu fakir. Kalau miskin itu masih ada penghasilan tetapi kayak lagunya Roma Irama, gali lubang tutup lubang. Gajinya 7,9, tanggal 7 gajian, tanggal 9 koma. Gajinya 79. Begitu terima gaji langsung cicilan ini, koma langsung. Penghasilan dia punya, tetapi untuk menutup kebutuhan sering kurang, itu yang disebut dengan miskin. Lah kalau miskin saja diprioritaskan urutan yang ketiga, apalagi yang fakir. Lah kalau kita ini masuk kategori kaya atau miskin?
Kita kategorinya kaya atau miskin? Mau dibilang kaya takut sombong amat, mau dibilang miskin kok kayaknya pesimis amat. Yes, alhamdulillah cukup gitu ya, cukup. Mau ganti kendaraan ya duitnya cukup, mau renovasi rumah ya duitnya cukup, mau berangkat umroh walaupun dolar naik yang penting duitnya cukup. Kan gitu yang paling enak ya. Duit kalau lebih malah gak laku. Yang laku itu yang pas cukup. Kemudian wabenas sabil, orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Kalau zaman itu banyak musafir yang ia meninggalkan kampung halamannya, entah niatnya nyari ilmu atau nyari kerja, kemudian dia kehabisan bekal, ini juga prioritas untuk diberi. Kemudian wasailina wa firriqab. Wasailin adalah orang-orang yang meminta-minta. Meminta itu halal, tapi kehormatannya nggak ada. Dan kadang kita ini saking tidak menghormati orang meminta, jawab salamnya aja males. Assalamualaikum. Orang dia kembar jawabnya Bu, orang sini kalau ada salam lagunya kayak begitu itu, jawabnya apa? Oh, ngaku ya. Kalau di Bekasi itu jawabnya maaf, yang lain aja, gitu. Orang sono, orang sini, oh jangan-jangan bergurunya di sini. Yang saya heran, orang yang meminta lagunya sama persis. Dulu waktu saya tinggal di Jalan Kesemek situ, itu asal sore-sore ada yang minta-minta ya lagunya begitu. Assalamualaikum. Begitu saya pindah ke Bekasi mulai dari tahun 2017 sampai sekarang asal sore-sore kok ya lagunya sama. Apa itu ada sekolahnya? Kalau saya tadi udah mirip belum? Saya tadi ngucapin salam begitu udah mirip belum? Mirip. Nah, ada peluang ya. Orang yang datang meminta, walaupun bisa jadi ternyata asetnya lebih banyak kan dia sama kita. Wong dulu pernah heboh ada peminta-minta ketangkep sama Satpol PP, di kantongnya ada 25 juta. Walaupun seandainya kita ngasih ternyata dia lebih kaya dari kita, tetap ada nilai pahalanya. Seandainya kita ngasih sedekah ternyata salah sasaran, itu pun tetap ada nilai pahalanya. Kalau memang niat mau ngasih, ngasih aja. Kalau enggak ya ora apa-apa, tapi paling enggak jawab salamnya boleh dijawab dulu ya. Lah kenapa kita ucap maaf? Karena memang Rasulullah itu sudah menyampaikan hampir 15 abad yang lalu ya, bahwa orang meminta itu halal, tapi kehormatannya hilang. Nah begitu kehormatan hilang, dia mengucap salam itu kan doa. Kita didoain aja bilangnya maaf. Maaf itu kan gak mau berarti. Salam itu kan assalamualaikum, semoga kalian dapat keselamatan. Kita bilang maaf, berarti kan nggak mau didoain. Karena kita tahu yang mendoain kehormatannya nggak ada. Wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Kalau sekarang udah nggak ada, perbudakan udah nggak ada. Kemudian wa aqama shalah, mendirikan sholat. Dalam teks Quran selalu memakai lafaz aqama, yuqimu, yuqimuna. Yang mayoritas penerjemahannya mendirikan, walaupun ada yang menerjemahkan melaksanakan. Kenapa memakai aqama yang artinya berdiri, tidak fa'ala yang artinya mengerjakan? Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya beliau mengatakan begini,
Kalau yaf'aluna sholat, melaksanakan sholat, itu sholat sebatas yang penting gugur kewajiban. Tapi kalau aqamus sholat, mendirikan sholat, yang dimaksud di sini itu mendirikan sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan. Nah, kira-kira kita nih sampai saat ini merasa sholat itu kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan apa kewajiban? Beda antara kewajiban dan kebutuhan. Kalau kewajiban, seandainya kewajiban itu ditiadakan, kita senang. Wong kewajiban, kewajiban itu rasanya berat. Sholat itu kadang ya abad ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Apalagi yang sholat panggilannya pakai as-sholatu khairum minan naum. Ya Allah, pas begitu malah hujan gede. Wabut. Lah kalau kebutuhan, mau hujan, mau enggak, mau ngantuk, enggak, kalau butuh langsung sat-set. Kayak kita ini, makan itu kan kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan ya. Makanya biar adanya di mana, makan di Uber. Kalau ada panggilan makan cepat, wong itu kebutuhan. Tapi wong ibadah itu kita anggapnya sebatas kewajiban, makanya masih terasa berat. Ibu boleh tes, umpama ada pengajian di rumah. Ini saya sudah ngetes berkali-kali. Setiap malam Selasa itu pengajian ibu-ibu di rumah saya. Kalau malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, bapak-bapak. Istri itu sering bikin pengumuman. Ibu-ibu muslimah yang cantik, insya Allah malam ini pengajian seperti biasa. Itu yang datang 4L. Lu lagi. Tapi begitu istri bikin pengumuman, ibu-ibu solehah yang cantik, alhamdulillah habis asar mohon kumpul, ada acara makan. Wah, yang datang banyak. Kalau di sini dia modelnya begitu kok enggak? Itu membedakan mana kebutuhan, mana kewajiban. Lah, setiap ibadah yang sudah kita rasakan sebagai kebutuhan, insya Allah tidak terasa berat. Apa aja, bukan hanya sholat. Kemudian di situ wa'an zakat. Setahun yang lalu kita sudah bahas detail tentang zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika ia berjanji. Kira-kira ini kita ini sering berjanji apa enggak? Sering banget ya. Wong dalam setiap sholat yang kita berjanji kok, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil, itu kan janji bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi nyatanya sering kita jalani ibadah bukan karena Allah, tapi karena gak enak. Ada yang karena panitia, ya ada. Umpama panitia kurban yang kolektif, di sini ada yang kurban kolektif ya. Umpama sapi kelima ini baru 5 orang, kurang 2. Pak Haji datangin siapa? Pak, ini kurban orang 2 orang ya Pak. Ini udah mepet waktunya. Terus akhirnya bapaknya disamperin Pak Haji Sojaya, ya udah deh, nih patungannya berapa Pak? 3 juta atau 4 juta? 3.750.000. Nih saya kasih 7.500.000 buat 2 orang. Tapi ngomongnya ya udah deh. Kata-kata ya udah deh itu kira-kira karena nggak enak sama Pak Haji Sojaya atau karena nilai ta'ala? Ada orang yang berangkat ngaji karena nggak enak, ya ada. Berangkat nggak enak lah. Ini kan jatahnya RT saya. Ini jatah RT berapa ini?
Yang warga RT 9 ini ya. Ditanya, Bu, berangkat. Ini jatahnya RT saya, masa nggak berangkat malu lah. Lah, ini berangkatnya ngaji karena lillahi ta'ala, boleh nggak enak. Ya wes rasain sendirilah. Jawab sendiri. Orang kasih, orang sini mahal alhamdulillah. Ya Allah, kita sering janji bahwa semua kita lakukan ini karena Allah, tapi kadang kita ingkari, bukan karena Allah yang bisa lil panitia, lil gak enak dan lain-lain. Atau janji-janji yang lain kita sering, apalagi sama cucu sama anak. Itu anak cucu kalau bisa nagih mulu. Pokoknya cucu rewel, diem. Tenang, ntar sore kita jalan-jalan. Begitu anak diem itu sore anak udah nungguin, cucu nungguin, kapan jalan-jalannya ya? Ada yang sering begitu ya? Anak rewel, cucu rewel, dijanjiin, tak saya beliin mobil-mobilan yang bagus. Begitu sore, besoknya juga dibeli-beliin. Wes wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar fil ba'sa dalam kesulitan, wad-dharra dan kesempitan, wa hinal ba's dan dalam kondisi perang. Ini alhamdulillah kita udah enggak mungkin yang alami. Kalau saya ya mbak saya yang alami zaman perang. Kalau sekarang alhamdulillah Indonesia negara damai. Tetapi yang sebelumnya wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra, orang-orang yang sabar. Bukan berarti orang yang banyak duit itu nggak pernah sulit. Orang makin banyak hartanya aslinya makin sulit. Orang yang nggak punya apa-apa itu aslinya malah enak. Ibu yang nggak punya apa-apa mau berangkat ngaji itu pikiran tenang, pintu rumah nggak dikunci tenang, wong maling masuk juga nyesel, nggak ada apa-apa, nyesel balik pulang. Tapi yang asetnya banyak, masukin berangkas dikunci, masukin ke lemari dikunci, ke kamarnya dikunci, ke rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci. Udah lapis berapa itu kuncinya? Itu orang hartanya banyak. Kalau orang nggak punya, tenang. Mau mikir apa? Nggak punya apa-apa. Maling masuk aja, nyesel. Lah, kesulitan setiap kita pasti punya. Nggak ada orang nggak pernah kesulitan itu nggak ada. Mau dia siapapun itu pasti. Lah, orang yang baik itu wasobirina, orang yang sabar. Nah, dalam hal sabar itu kita nggak bisa memotivasi diri, butuh orang lain. Maka ayat yang ibu hafal mungkin langganan kalau sholat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Penghujung ayat kalau masalah sabar itu tawassaw. Tawassaw itu artinya saling mengingatkan, saling menasehati. Orang lain lagi kesulitan, kita nasehati. Kita lagi kesulitan, butuh orang lain untuk nasehati kita. Kita lagi sulit kok, sabar, kurang nendang, butuh orang lain. Makanya di antara hikmah takziah, hikmah nengokin orang sakit, yaitu watawasau bis sabr. Penutup ayat, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang yang punya perilaku seperti disebutkan itu tadi dari awal ayat, mereka itulah shadaqu, orang-orang yang benar. Kita akan menjadi orang benar kalau bisa ikuti tadi itu panduan Quran. Kita bilangnya pedoman hidup kita Quran. Dan kemudian wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah yang punya karakter itu tadi. Mereka ini termasuk orang-orang yang bertakwa.
Ini diantara singkat tentang surah Al-Baqarah ayat 177, bahwa kebaikan itu tidak dinilai dari kita berasal dari mana, dari keturunan siapa, dari bangsa suku apa, tidak, tapi masing-masing kembali ke perilaku kita. Biar keturunan Nabi tapi kalau kelakuannya kayak Kan'an, ya neraka. Biar dia asuhannya Fir'aun tapi ternyata Nabi Musa, ya insya Allah ridhonya Allah. Maka tidak ada istilah putus asa walaupun kita lahir bukan dari bangsa Arab. Wong bangsa Arab nyatanya apa? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Sejahat-jahatnya orang Indonesia nggak pernah musuhi Nabi. Nah kalau orang Solo Nabi dikejar-kejar, ini dibunuh. Makanya bukan dari mana, bukan dari siapa, tapi kembali ke karakter, akhlak, kepribadian kita masing-masing. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup dengan doa, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silahkan.